Tadi itu kita udah konsep dasar, kemudian konsep dasar metode elemen hingga, kemudian ada penentuan parameter desain, kemudian pengenalan software ini udah ya. Kita langsung masuk ke pemodelan pelapisan tanah. Oke, kita langsung masuk ke pemodelan pelapisan tanah. Di sini, oh saya settingnya ini dulu ya, biar enak. Nah, udah terlihat belum ya, teman-teman? Kelihatan jelas ya. Nah, gimana sih cara Kelihatan. kita membuat pelapisan tanahnya? Yang pertama itu kita klik yang ini, yang show material ya. Kita klik show material, kemudian oh ini tadi udah ya. Kita klik new. Jangan lupa ini harus di soil dan interface. Di sini ada beberapa pilihan, ada soil interface, discontinuities, ada flats, geogrid, embedded beam, cable, ada juga angkur. Nah, kalau kita mau memodelin tanah, kita pilih ini soil and interface. Tapi kalau kita mau masukin parameter untuk flats, yang geogrid, embedded beam, itu masing-masing ada peruntukannya ya. Sekarang kita masukin yang soil and interface dulu. Kita pilih ininya, soil and interface, kemudian kita klik new. Nah, di sini ada identification. Ini identification kita isi dengan nama pelapisan tanahnya. Kita nama pelapisan tanah. Contoh kita pelapisan tanah yang pertama itu very soft clay. Kita klik di sini, very soft clay. Oke. Kemudian untuk soil modelnya, kita pakai markolom. Kita pakai markolom. Kemudian untuk drainage tipenya, kita pakai Andren A. Ini markolom. Kemudian untuk drainage tipe, kita pakai Andren A. Klik. Untuk color, kita bisa menyesuaikan ya. Misalkan soft clay, aku pakainya yang pink misalkan. Terus untuk gamma ansat, gamma sat itu pakai yang ini, yang 17. Kita masukkan gamma sat 17. Kemudian gamma ansatnya 16. Tulis 16. Kemudian untuk e-aksen ini pakai ini ya, modulus elastisitas, pakainya yang 2000. Kita masukkan 2000. Terus untuk P ini tuh Poisson ratio. Poisson ratio kita pakai di sini 0,33. 0,33. Kemudian nilai C aksen yang harus kita isi adalah nilai ini nih. C aksen sama P aksen. Nilai C aksen sama P aksen itu kan yang tadi udah kita tentukan kan. Nilainya untuk pelapisan pertama itu C-nya 1, P-nya 20. Kita masukkan C-nya 1, P-nya 20. Seperti itu. Terus ini untuk groundwaternya. Yang groundwater ini kita isi dengan USDA. Kemudian untuk soil class-nya kita pakai karena ini mayoritasnya clay tadi kan, kita klik di sini clay seperti itu. Untuk nilai K, nah K ini untuk stabilitas belum kita masukkan dulu ya sementara. Ini kita masukkan nilai K ini kalau kita analisis soft clay. Jadi kalau untuk analisis stabilitas ini kita cek aja seperti itu. Apalagi yang harus diisi udah. Nah, kita udah dapat nih satu pelapisan tanah, satu parameter tanah untuk lapisan tanah ke satu. Lanjut, kita bikin lapisan tanah kedua, yaitu soft clay. Yang kedua, kita bikin soft clay. Kemudian soil modelnya sama, markolom. Terus untuk drainage tipenya, kita menggunakan Andren A. Warnanya kita samain lagi ya. Warnanya misalkan yang lebih agak tua, biar kelihatan perbedaannya nanti. Untuk gamma saturate-nya, kita pakai sama ya, tadi 17 sama 16. 17 sama 16, ini kita ganti ke direct. Kemudian aksennya kita pakai 4000 untuk lapisan kedua.
Kemudian nilai Poisson ratio. Nah, untuk Poisson ratio ini kita anggap sama dulu semua di 0,33. Kemudian nilai C aksennya. C aksennya itu adalah 2. Kemudian pi aksennya 22. 2 ini 22. Seperti itu. Ukuran meternya sama kayak tadi. Pakainya USDA. Kemudian ininya clay. Oke. Terus yang ketiga itu ada medium clay. Medium clay ini sama Morkolom, kemudian ini sama Andren A, warnanya kita ganti yang lebih tua. Gamma satnya kita pakai gamma sat yang 18 ya untuk lapisan ketiga, 18. Kemudian gamma satnya berarti 17. Ini diganti ke direct. Masukkan nilai E. Nilai E untuk lapisan ketiga itu ada 7. Untuk Poisson ratio kita anggap sama di 0,33. Kemudian nilai C aksennya untuk lapisan ketiga itu 3,5. Kemudian pi-nya itu di 24. Tulis di sini 3,5, pi-nya 24. Seperti itu. Terus masuk ke groundwater. Ini kita ganti USDA, sennya kita ganti ke play, ini kita checklist. Gitu ya teman-teman. Kita bikin semua pelapisan sampai tadi ada berapa pelapisan? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk bikin 6 parameter tadi. Kita bikin dulu ya. Yang keempat itu pelapisan tanah stiff clay. Ini yang sama, and warna kita kasih yang lebih tua lagi. Gamma yang kita pakai untuk pelapisan keempat itu 19, ini 18, ini pakai direct. Kemudian aksennya kita pakai 13.000. Di aktifnya 5,33, C aksennya itu 6,5, C aksennya 27. 6,5, ininya 27. Perawatannya sama, itu kita pakai USDA, ini pakai CELA. Ini kita checklist. Seperti itu. Terus kita bikin lagi lapisan selanjutnya, garis display ya. Garis display, terus ini andal, ini kita kasih. Karena ini Steve, partnya sama ya, 19 ya. Ini 19, ini 18. Kemudian ini ganti ke direct. E-nya kita pakai 19.000. Konsentrasinya sama di 0,33. C aksen sama P aksennya kita pakai 9,5 dan 30. 9,5 dan 30. Terus masuk ke groundwater, ini kita ganti ke ASDA, ini kita ganti ke play, ini kita tulis. Betul. Jadi kita bikin lapisan terakhir ya, hard play. Yang sama ada A, warnanya, kita bisa warna hitam lagi. Terus gamma satnya itu kita pakai untuk hard play 20, ininya 19. SDOF-nya kita pakai ke direct. Nilai E-nya kita pakai 54.000 ya. 54.000. Terus Poisson rasionya kita tambahin warna 33. Kemudian nilai C aksen non P aksennya 27 sama 40. Di jalan water sama pakai USDA. Terus sennya kita ganti ke clay. Ini kita cek. Tuh. Nah, udah beres nih. Kita udah bikin 6 lapisan tanah dengan 6 parameter yang berbeda. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita klik aja OK. Kemudian
Kemudian kita create borehole di sini. Saya gedein ya biar jelas. Nah, nah, nanti di sini kita klik create borehole. Kita simpan aja di titik 0,0. Kita jadiin apa koordinat 0, 0 itu sebagai acuan awal ya. Kita klik di sini, kemudian kita masukin macam-macam ininya data tanah tadi. Kita kan tadi punya 6 pelapisan ya. Kita bikin 6 pelapisan, kemudian di sini lapisan pertama adalah very soft clay, kemudian lapisan kedua adalah soft clay, lapisan ketiga adalah medium clay, lapisan keempat adalah stiff clay, lapisan kelima adalah very stiff clay, lapisan keenam itu adalah hard clay. Nah, untuk kedalaman ini kita pakai apa? Kedalaman tadi kita pakai yang di sini juga sama. Nih, untuk kedalaman 0 sampai 2 meter, berarti kita tulis di sini. Kalau di Praxis itu harus pakai minus ya, minus 2 meter. Nah, kemudian yang ini nanti dia akan otomatis ke update. Nah, nanti dia akan otomatis ke update. Kalau kita ngisi ini 2 meter, dia otomatis update minus 2 meter. Nah, selanjutnya kan kita masukin 6 meter ini ya. Untuk lapisan soft clay kan dari 2 sampai ke minus 6 meter. Nah, otomatis juga kan terganti juga 6 meter. Terus untuk medium clay dari 6 sampai minus 10 meter. Terus untuk stiff clay dari 10 sampai dengan 14 meter. Terus untuk very stiff clay dari 14 sampai ke 18 meter. Terus untuk hot clay itu dari 18 sampai ke minus 35. Kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk groundwater level bisa kita masukkan di sini nih di cap. Ini kan kalau kita lihat di sini, ini ada garis yang warna biru, melintang warna biru. Ini tuh garis groundwater level. Kita bisa ganti di sini. Misalkan tadi kan groundwater levelnya ada di minus 2 ya. Kita tulis di sini minus 2, nah otomatis dia akan berubah ke minus 2 meter. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak kita masukkan di sini juga kita bisa masukkan nanti di flow condition. Seperti itu. Jadi ada dua cara untuk menentukan kedalaman groundwater level ya. Untuk kali ini kita langsung tentunya di sini aja ya, karena biar cepat. Gitu. Cuman kan ini udah jadi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelapisannya 6 meter udah jadi. Cuman kayaknya kita butuh bidang yang lebih besar nih. Gimana sih caranya buat ngegedein si tanah ini? Nah, kita masuk ke file. Nah, kita masuk ke file. Terus di sini ada project properties. Kita klik project properties. Terus bakal muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang model. Nah, setelah muncul yang model, kita masukkan di sini. Xmin. Xmin itu apa? Xmin itu bidang tanah yang kita inginkan. Misalkan Xminnya itu minus 100. Nah, 100 ini dari mana? 100 ini dari titik nol yang kita bikin tadi di sini. Jadi, kita bikin Xminnya itu 100, kemudian Xmaxnya itu kita bikin 100 juga. Kita klik OK. Nah, otomatis si bidang ini akan makin panjang. Kenapa kita bikinnya panjang? Karena biar kita leluasa buat bikin geometrinya nanti di atas. Kalau kita bikin geometrinya kecil, nanti ada beberapa geometri yang enggak kena tanah gitu. Dan untuk analisisnya juga nggak maksimal seperti itu. Nah, kita udah dapat nih pelapisan